Shalom, perkenalkan nama saya Mersyani Putri Elizabeth Dahi. Saya mahasiswi dari STT HAMI. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Adanya Allah. Latar belakang adanya Allah. Adanya Allah merupakan kebenaran utama dan usaha yang paling penting dalam hidup kita. Telah ditunjukkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dan bahwa manusia mampu memahami pernyataan tersebut. Karena manusia itu terbatas dan Allah tidak terbatas. Apabila manusia akan mengenal Allah, maka pengenalan adanya Allah itu haruslah terjadi oleh penyataan Allah tentang dirinya kepada manusia. Definisi adanya Allah. Adanya Allah telah ditunjukkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dan bahwa manusia mampu memahami penyataan tentang adanya Allah. Karena manusia itu terbatas dan Allah tidak terbatas, apabila manusia akan mengenal adanya Allah tentang dirinya kepada manusia. Argumen-argumen yang diajukan sebagai bukti adanya Allah. Yang pertama, kepercayaan akan adanya Allah itu naluriah. Kepercayaan naluriah akan adanya Allah ini merupakan kebenaran pertama dan secara logis timbul sebelum kepercayaan akan Alkitab. Sebuah kepercayaan bersifat naluriah bila kepercayaan itu bersifat universal dan penting. Paulus menulis, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Roma pasal 1 ayat 19. Paulus kemudian melanjutkan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran, dan pemberitahuan ini membuat setiap orang tidak percaya atau tidak dapat berdalih. Yang kedua, adanya Allah bersifat Alkitab. Sepanjang Alkitab, adanya Allah sudah dianggap pasti. Alkitab diawali dengan sebuah penyataan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya terus menganggap pasti Allah itu ada. Ayat-ayat Mazmur 94 ayat 9 dan seterusnya, dan Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31 bukanlah bukti-bukti akan analisis tentang segala sesuatu yang ikut tersirat dalam pemahaman tentang Allah dan merupakan nasihat untuk mengakui Dia yang ilahi. Kepercayaan akan adanya Allah diikuti oleh alasan-alasan. Oleh karena itu, sekarang akan membahas alasan-alasan tersebut dengan singkat. Yang pertama, ada alasan kosmologis. Alasan ini dapat diungkapkan sebagai segala sesuatu yang dimulai haruslah mempunyai sebab yang memadai. Alam semesta sudah dimulai, oleh karena itu dalam semesta haruslah memiliki suatu sebab yang memadai untuk menerangkan keberadaannya. Dan yang kedua, alasan teologis. Pada alasan teologis ini dapat dinyatakan bahwa tatanan yang teratur dan berdaya guna adalah dalam sesuatu sistem menyiratkan adanya akal budi tinggi dan maksud di dalam sebab pengaturan. Alam semesta menunjukkan adanya tatanan yang teratur dan berdaya guna. Oleh karena itu, alam semesta ini memiliki sebab yang berakal budi tinggi dan bebas. Bagaimanakah Allah itu? Allah itu yang menyebabkan, bukan disebabkan, yang artinya bumi dan segala isinya adalah yang disebabkan oleh Allah, atau dengan kata lain, Allah lah yang menciptakan bumi beserta isinya. Pengenalan akan Allah juga mempengaruhi dalam penilaian diri sendiri. Allah berkata, kalau kamu bermegah, bermegahlah dalam mengenal akan aku. Ciri dari sifat-sifat khas Allah. Sifat-sifat khas ini merupakan kualitas yang permanen. Sifat-sifat ini tidak diperoleh, tidak dapat hilang, melainkan terkandung di dalam Allah. Dengan demikian, kekudusan bukan suatu sifat khas atau ciri khas yang permanen dan tidak terpisahkan dari Adam, melainkan adalah sifat khas Allah. Sifat-sifat khas Allah itu merupakan dimensi yang hakiki dari kodratnya Allah sendiri. Jadi dalam pembahasan adanya Allah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya Allah berarti percaya kepada Allah yang berkepribadian, mampu berdiri sendiri, serta kepercayaan universal akan pribadi yang maha tinggi, beserta pengalaman-pengalaman religius yang dijelaskan secara memuaskan. Mungkin demikianlah hasil makalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom Injili.